Pada abad ke-13 Masehi, saat Islam mengalami perpecahan politik, muncullah sebuah dinasti Islam. Dinasti tersebut bernama Dinasti Mamluk atau terkadang disebut Mamalik. Sebuah dinasti yang didirikan oleh kaum budak Turki karena lafaz Mamluk berarti budak. Dinasti ini berdiri di dua tempat, yaitu India yang didirikan oleh Qutbuddin Aibak pada tahun 1206 hingga 1290. Dan di Mesir pada tahun 1250 hingga 1517. Namun, dinasti Mamluk yang lebih terkenal adalah dinasti Mamluk yang berada di Mesir. Ada dua golongan budak Turki yang mendirikan dan menjalankan pemerintahan di dinasti ini, yakni Mamluk Bahri, yaitu pada tahun 1250 hingga 1390, dan Mamluk Burji, yaitu pada tahun 1382 hingga 1517. Itulah sedikit penjabaran mengenai dinasti Mamluk. Langsung saja kita lanjutkan ke kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mamluk, yaitu sebagai berikut. Terdapat 5 bidang kemajuan, yaitu pertama, bidang militer, kedua bidang pemerintahan, ketiga bidang ekonomi, keempat bidang ilmu pengetahuan, dan kelima bidang seni dan budaya. Yang pertama, bidang militer, yaitu pemerintahan di dinasti ini dilantik dari pengaruhnya dalam kemiliteran. Para Mamluk yang dididik haruslah dengan tujuan untuk menjadi pasukan pendukung kebijaksanaan pemimpin. Ketua negara atau sultan akan diangkat di antara pemimpin tentara yang terbaik, yang paling berprestasi dan mempunyai kemampuan untuk menghimpun kekuatan, walaupun mereka adalah pendatang di wilayah Mesir. Yang kedua, bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, kemenangan dinasti Mamalik atas tentara Mongol di Ain al-Jalut menjadi modal besar untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Banyak penguasa-penguasa dinasti kecil menyatakan setia kepada kerajaan ini. Untuk menjalankan pemerintahan di dalam negeri, Baibars mengangkat kelompok militer sebagai elit politik. Di samping itu, untuk memperoleh simpati dari kerajaan-kerajaan Islam lainnya, Baibars membaiat keturunan Bani Abbas yang berhasil meloloskan diri dari serangan bangsa Mongol Al-Muntasir sebagai khalifah. Dengan demikian, Khilafah Abbasiyah setelah dihancurkan oleh tentara Hulagu di Baghdad berhasil dipertahankan oleh daulah ini dengan Kairo sebagai pusatnya. Sementara itu, kekuatan-kekuatan yang dapat mengancam kekuatan Baibars dapat dilumpuhkan seperti tentara salib di sepanjang Laut Tengah, asasin di pegunungan Syria, Sirenia yaitu tempat berkuasanya orang-orang Armenia, dan kapal-kapal Mongol di Anatolia. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamluk membuka hubungan dagang dengan Prancis dan juga Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Jatuhnya Baghdad menjadikan kota Kairo sebagai jalur perdagangan antara Asia dan juga Eropa, dan menjadi lebih penting karena Kairo menghubungkan jalur perdagangan Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropa. Di samping itu, hasil pertanian juga meningkat. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Ketangguhan Angkatan Laut Mamluk sangat membantu pengembangan perekonomiannya. Yang keempat, bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khalikan, Ibnu At-Taghribardi, dan Ibnu Khaldun. Dan masih banyak juga ilmuwan-ilmuwan yang terkenal asal Mesir lainnya. Yang kelima, bidang seni dan budaya. Khususnya pada masa dinasti Mamluk Bahri memberikan corak tersendiri bagi perkembangan arsitektur setiap sultan.
Kondisi persaingan di bidang arsitektur ini memberikan gambaran tersendiri bagi kewibawaan dan kemajuan bagi diri sultan. Pengembangan arsitektur yang sangat tinggi tersebut ditopang oleh datangnya beberapa insinyur teknik yang melarikan diri ke Mesir untuk mencari perlindungan kepada sultan akibat kejaran tentara Mongol. Kedatangan arsitek tersebut membawa Mesir mengalami perkembangan seni dan budaya secara cepat dengan prestasi-prestasi tersendiri seperti arsitektur, keramik, dan karya arsitek dalam logam. Selanjutnya, runtuhnya dinasti Mamluk. Dinasti ini berakhir disebabkan melemahnya pemerintahan semenjak kepemimpinan dipegang oleh Mamluk Burji, yang pada dasarnya mereka tidak memiliki pengetahuan tentang mengatur pemerintahan kecuali militer. Kenyataan menunjukkan situasi kelemahan yang dialami oleh dinasti ini. Barbusi misalnya melarang mengimpor rempah-rempah dari India. Akibatnya, harga rempah-rempah menjadi mahal, apalagi komoditi ini dimonopoli oleh sultan. Kemudian, banyak penguasa Mamluk Burji yang bermoral rendah dan tidak menyukai pengetahuan. Kebiasaan hidup berpoya-poya dan hidup mewah menyebabkan harga pajak melambung tinggi sehingga menyengsarakan rakyat dan membuat mereka putus asa dan hilang kepercayaan terhadap sultan. Hal ini menjadi kesempatan bagi kerajaan Utsmani untuk merebut wilayah Mesir. Hingga pada tahun 1517, kerajaan Utsmani berhasil merebut wilayah Mesir dari dinasti Mamluk dan berakhirlah dinasti ini. Dinasti ini meninggalkan bangunan yang utuh hingga saat ini, yaitu Masjid Qaitbay di Kairo yang dibangun sekitar tahun 1472 hingga 1474. Begitulah kemajuan dan kemunduran dinasti Mamluk di Mesir. Semoga kalian dapat mengambil manfaatnya dan juga dapat mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.